Yang saya hormati pengawas Kecamatan Tempel, yang saya hormati pendidik PAUD Kecamatan Tempel, yang saya hormati para undangan yang sempat hadir beserta anak-anakku yang sekalian saya cintai. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah 2022 Masehi dengan tema meneladani akhlak dan menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamis 6 Oktober 2022 dibuka dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan surah Yasin dan kandungannya oleh kelompok senior. Kepada Ananda kami persilahkan. Kepada Ananda dipersilahkan. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bapak Ustaz sebagai hikmah maulid yang kita laksanakan pada hari ini, yang kami hormati Bapak Kasih Kelembagaan dan Satgas Bidang PAUD Kemek Distrik Wajo, yang kami hormati Ibu pejabat fungsional lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas, pemilik yang sempat hadir, yang kami hormati ya Pokja bisa tahu ya sempat hadir,
Kami hormati juga Paut Terpadu Al-Basidi beserta teman-teman pendiri dan tenaga pendidikan. Dan yang saya banggakan dan saya cintai adalah anak-anakku peserta didik dari Al-Basidi School, serta hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajak kita semua untuk baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak kita semua untuk membaca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati serta anakku yang saya cintai, pada hari ini kita bersyukur, dan apalagi bulan ini memang kita memasuki suatu nuansa Maulid. Ya, Maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dimulai oleh baginda Nabi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam jenjang PAUD, ya tentu anak-anak tadi sudah mengetahui, memahami tentang sekelumit, walaupun tidak semuanya, banyak sekali, tapi sekelumit terkait masalah silsilah keluarga Nabi. Itu 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan beserta ibu, ayah, kakek dan paman beliau. Jadi minimal itu dulu. Terkait masalah aplikasinya nanti bagaimana kita mengamalkan sifat-sifat Nabi, nanti Pak Ustaz akan memberikan hikmahnya, karena tentunya bagi kita khususnya yang bergelut di PAUD tentu ada hal yang patut kita pedomani, utamanya bagi di PAUD ini terkait masalah anak-anak kita. Karena di anak-anak kita tahu usia jenjang PAUD itu kalau kita istilahkan itu golden age atau masa-masa kemasan, atau dalam hal kehidupan sehari-hari itu merupakan fondasi dalam suatu bangunan. Nah, apabila fondasinya lemah, maka lemahlah seluruh bangunan itu. Begitupun sebaliknya apabila fondasi kita menanamkan kepada anak didik kita itu bagaimana yang baik, apalagi mencontoh sifat-sifat, karakter, akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi, saya yakin kalau itu kokoh, maka insya Allah kokohlah seluruh bangunannya dalam hal ini ke depannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyahidin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, anak-anakku, adik-adikku semua, beserta didik Al-Fasih, dan kepada kita semua sebagai orang tua, ada banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak ini luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan
orang tua bertemu dengan sahabatnya, akhlaknya ini. Sehingga guru kita kadang menyampaikan banyak orang pintar tapi tidak berakhlak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang pertama bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diajarkan oleh agama kita bagaimana mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal yang tadi yang anak-anak kita nyanyikan, bisa mengenal ayah bunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangankan anak-anak Bapak Ibu sekalian, sekarang ada orang tua ditanya siapa ayah Nabi tidak tahu, siapa ibunda Nabi tidak tahu. Apalagi kalau ditanyakan berapa anak Nabi dan berapa anak laki-laki Nabi dan berapa perempuan, makin tidak tahu. Maka kita bersyukur kepada Allah, anak-anak kita sudah tahu, oh ternyata ayah Nabi namanya siapa. Anak-anak sekalian, siapa ayah Nabi? Itu satu ilmu yang luar biasa. Kenapa semakin kita kenal keluarga Nabi, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru Allah memerintahkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah, kirimkanlah salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita bertanya, salawat ini untuk siapa? Ucapan selamat ini untuk siapa? Bukankah Nabi disebut sebagai mahfuz? Nah, orang yang dijaga dari setiap kesalahan, orang yang punya sertifikat surga, itu Rasulullah SAW. Yang perlu kita ambil hikmah di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana berakhlak kepada sesama. Iya, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita mungkin, itu berakhlaknya harus dijaga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah 10 tahun. 10 tahun di Makkah tidak ada yang diajarkan oleh Nabi kecuali akhlak. Setelah Nabi SAW mendapatkan perintah untuk rihlah, dan kekurangan dari saya kali undur diri. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ذنوبنا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا تقبل دعاءنا في الليل والنهار. اللهم انا نسالك سلامة في هذه المكان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.